Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lazarus Musetir Magala, SPD SD. Saya guru kelas 4 pada SD Negeri Bulua, Desa Bulua, Kecamatan Rajua, Kabupaten Sabu Rajua, Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Denpasar Bali. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai syarat uji kinerja atau UKI. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Guru juga dalam keadaan baik sehingga bisa bertemu dengan kalian pada pagi hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita mulai akan pelajaran kita pada pagi hari ini, sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bersyukur dan kita menghadap Tuhan dan doa. Oleh karena itu, guru minta kesediaan salah seorang peserta didik untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih, Krisya. Sudah menurut membawa kita dalam doa. Kita tepuk tangan dulu buat Krisya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulainya, kita akan menyanyi lagu kebangsaan, yaitu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila pada pagi hari ini akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Angela Brano, Artikawati, ada Pak. Mubeo, ada Pak.
Manidema, Gloria Arifin, Gloria Colin, Efraim, Esther, tidak ada satu orang tidak ada. Gracia, Abang Nongi, Abang Jalok, Yani. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Pak ingin tanya tentang materi kita kali lalu. Jadi materi kita kali lalu tentang apa? Gaya di sekitar B. Jadi pada hari ini kita akan masuk materinya gaya di sekitar kita. Topik B yaitu magnet sebuah benda yang ada di kita. Kita lihat di sana apa pengaruh gaya magnet terhadap benda. Apa pengaruh gaya magnet terhadap benda? Ada yang bisa? Tiga, silakan. Gaya magnet dapat menarik atau mendorong benda tergantung pada bentuknya. Ya, tepuk tangan. Oke, selanjutnya apa manfaat gaya magnet pada kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Untuk ini, yaitu silakan Gracia. Gaya magnet bermanfaat dalam berbagai kehidupan sehari-hari termasuk kompas, magnet dapat memindahkan arah utara dan selatan, penggunaan daya besi dan berbagai listrik, alat-alat pemakaian seperti Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Pintar sekali. Selanjutnya kita akan melihat tujuan pembelajaran kita kali ini. Itu yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis gaya magnet yang sifatnya melalui percobaan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan jenis ragam gaya yang dihasilkan oleh benda magnetis melalui percobaan dengan benar. Sebelum kita memulai video pembelajaran hari ini, Pak ingin tanya pada anak-anak pada pagi hari ini, mengapa anak laki-laki tersebut dikejar oleh benda-benda yang ada di belakangnya? Nah, saya mau tanya, benda-benda yang di belakang anak tersebut itu benda apa itu? Benda besi. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, kenapa benda-benda besi tersebut mengejar anak laki-laki itu? Karena ada magnet di dalam tasnya, sehingga anak laki-laki tersebut dikejar oleh besi itu. Oke, kita sudah sampai peserta didik menyimak dan mengamati video magnet. Jadi magnet itu sebuah benda yang ajaib. Kita tampilkan video PowerPoint berikut. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gaya magnet, bagaimana sifat magnet, bagaimana bentuk magnet, dan cara membuat magnet. Magnet sendiri dapat kita artikan sebagai benda yang mampu menarik benda lain yang mengandung logam tertentu. Misalnya benda yang mengandung besi, nikel, atau kobalt. Sedangkan gaya magnet dapat kita artikan sebagai gaya yang dapat menyebabkan benda-benda yang memiliki sifat magnetis tertarik oleh magnet. Magnet memiliki kutub magnet. Yang pertama yaitu kutub selatan dan yang kedua kutub utara. Bagaimana sifat magnet? Mari kita cari tahu. Nah, ini anak-anak yang terjadi jika kutub yang sama didekatkan. Ini
kutub selatan dengan kutub selatan. Sementara itu, ini yang terjadi jika kutub yang berbeda didekatkan. Kutub selatan bertemu dengan kutub utara. Peniti dan paku tidak punya gaya magnet, jadi mereka tidak bisa terangkat. Sementara perhatikan, magnet ini mengangkat paku dan peniti. Bagaimana bentuk-bentuk magnet? Seperti yang kalian lihat, ada 3 jenis magnet yang dihubungnya. Ini adalah magnet U. Ini kutub utaranya, ini kutub selatannya. Ini namanya magnet cincin. Dan yang terakhir, magnet batang. Nah, benda-benda di sekitar kita ada yang bisa ditarik oleh magnet dan ada yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Kita kelompokkan menjadi ferromagnetik untuk kelompok benda yang dapat ditarik keluar oleh magnet. Contohnya adalah besi dan baja. Kelompok kedua yaitu paramagnetik, yaitu kelompok benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Maksudnya ditarik lemah bagaimana, Bu? Jadi, perbedaan ferromagnetik dan paramagnetik adalah jika kita mendekatkan magnet ke suatu benda, ada yang susah sekali dipisahkan ketika mereka sudah bersatu. Ada juga yang dapat tertarik, namun daya tariknya lemah. Nah, contoh paramagnetik adalah benda yang mengandung aluminium. Sementara kelompok yang ketiga kita namakan diamagnetik, yaitu kumpulan benda yang tidak dapat sama sekali ditarik oleh magnet. Contohnya plastik, kaca, kertas, dan lain-lain. Nah, kita bisa membuat magnet. Sedikitnya ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara digosokkan. Menggosokkan magnet ke benda yang memiliki sifat magnetis. Kita perhatikan contohnya yuk. Gosok perlahan dengan satu arah seperti ini ya, agar elemen magnetnya teratur. Gosok sampai capek pokoknya. Nah, ini setidaknya pakunya sudah bisa menarik niti meskipun gaya magnetnya lemah. Yang kedua dengan cara diinduksi atau menginduksi, yaitu mendekatkan benda yang bersifat magnetis ke sebuah magnet. Yuk kita perhatikan. Nah, jadi anak-anak sebenarnya kita memerlukan tiang besi. Namun kalau kita membuatnya di rumah bisa dengan cara seperti ini ya. Pokoknya kalian harus memberikan jarak agar besi dan magnet tidak menyatu. Nah, ini bisa dilakukan semalaman. Cara yang ketiga adalah dialiri arus listrik, yaitu mengalirkan benda yang memiliki sifat magnetis dengan arus listrik, atau kita sebut elektromagnetik. Kita siapkan baterai, paku sebagai benda yang memiliki sifat magnetis, dan serabut tembaga yang kita dapat dari dalam kabel. Masih kalian simpan kan? Nah, ini kita lilit sampai banyak, terus dipadatkan, lilit lagi. Semakin banyak lilitannya akan semakin baik. Jika sudah, pasang ujung serabut tembaganya. Gunakan lakban ya, karena nanti di ujung-ujung itu akan menjadi panas. Jadi deh magnet sederhananya. Yuk kita coba pakai ini bekerja. Nah, berhasil. Daya tariknya lebih kuat, ya kan?
Silakan coba di rumah ya dengan menggunakan benda-benda yang kita pakai waktu membuat rangkaian listrik. Nah, ketika kita sudah membuat magnet, ada juga cara menghilangkan sifat kemagnetan. Yang pertama dengan cara dipukul. Yang kedua dengan cara dibakar. Ya, kita masuk ke latihan soal. Ibu akan memberikan beberapa kalimat pernyataan. Nah, tugas kalian adalah mencatat pada buku latihan, lalu memberikan tanda checklist pada pernyataan yang benar dan tanda silang pada pernyataan yang salah. Yuk kita mulai latihan ini. Pernyataan pertama, jika kutub yang sama didekatkan, magnet akan tolak menolak. Pernyataan kedua, semua jenis benda dapat ditarik oleh magnet. Pernyataan ketiga, jika kutub utara dan selatan didekatkan, magnet akan tolak menolak. Pernyataan keempat, kardus, penghapus, dan kertas merupakan contoh benda ferromagnetik. Sudah bisa lihat? Oke, lanjut. Pernyataan kelima, ferromagnetik adalah kelompok benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Pernyataan keenam, ketika didekatkan dengan magnet, paku dan penyeting akan tertarik ke magnet. Pernyataan ketujuh, diamagnetik adalah kelompok benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Pernyataan ke-8 dan yang terakhir, elektromagnet adalah kelompok benda yang tidak dapat ditarik kuat oleh magnet. Oke, lanjut. Kita mengobrolkan benda-benda berikut ini. Nah, di sini terdapat beberapa benda. Contohnya kertas. Ayo kita kelompokkan apakah ia termasuk benda yang dapat ditarik magnet atau benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya, kertas adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya, kalian isi secara mandiri. Dikerjakan di buku latihan. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Terima kasih sudah menonton videonya. Semangat mengerjakan tugasnya. Bye. Oke, anak-anak sekalian, setelah anak-anak mengamati video PowerPoint yang Pak tampilkan tadi, kira-kira apa yang anak-anak lihat, apa yang anak-anak amati pada video tersebut? Apa-apa saja yang ditampilkan pada video tersebut? Oke, tadi ada magnet, magnetik, apalagi paku. Tadi ada baterai. Itu juga ada apa kan? Anak-anak sekalian, Pak mau cerita sedikit. Ceritanya seperti ini. Ketika Pak datang dari rumah ke sekolah, tiba-tiba di dekat kita ada jarum yang berserakan. Untuk mengambil jarum tersebut di lantai ini, Pak setengah mati untuk mengambilnya. Untuk memudahkan mengambil jarum tersebut, bagaimana cara Pak untuk mengambil jarum yang berserakan di lantai tersebut? Menggunakan apa? Menggunakan magnet. Kenapa kita harus menggunakan magnet? Siapa yang bisa? Ayo. Karena magnet bisa menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Contohnya seperti jarum yang berserakan di lantai tadi. Nah, anak-anak, kita sudah melihat mengamati video tersebut.
Pada hari ini apa kalian senang tidak dengan video tersebut? Senang. Anak-anak senang belajar tidak? Mau tahu tidak? Apakah itu dia benar-benar ditarik tarik besi atau tidak? Apakah magnet itu dia bisa menarik kertas seperti yang video barbel juga, barbel juga. Nah, apakah magnet itu bisa menarik benda-benda seperti gunting? Oke, selanjutnya Pak akan membagikan LKPD kelompok untuk anak-anak. Silakan balik kepada kelompok masing-masing. Oke, anak-anak sudah membentuk kelompok. Nah, kemudian kelompok satu mana ketuanya? Kelompok satu, kelompok dua, kata kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima. Pak menjelaskan sedikit anak-anak mengerjakan kelompok. Yang anak-anak harus ingat itu yang pertama itu kerjasama dalam kelompok itu. Yang kedua, anak-anak juga harus aktif dalam kelompok tersebut. Karena di dalam kelompok Pak akan menilai anak-anak punya pengetahuan, keterampilan, jadi semuanya Pak akan nilai. Nah, dan selanjutnya Pak akan membagikan LKPD kelompok. Ini lembaran LKPD kelompok. Nanti Pak akan membagikan. Setelah Pak membagikan LKPD ini nanti ketua kelompoknya bisa menulis nama kelompoknya. Ketua kelompok satu nama ini dan seterusnya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan seterusnya. Bisa Pak? Anak-anak? Bisa Pak? Oke. Nah, perhatikan di sini. Kita akan membaca bukunya peserta didik bersama anggota kelompok mengerjakan LKPD sesuai dengan hasil percobaan. Nanti kita akan menggunakan magnet itu untuk sebagai alat percobaan. Kemudian yang kedua, peserta didik mempresentasikan hasil percobaan di depan kelas secara bergantian. Kemudian yang ketiga, setelah menyelesaikan hasil percobaan, peserta didik menyelesaikan soal formatif secara kelompok. Pak akan membagikan magnet ini. Ya, anak-anak di bawah. Ini sudah tadi sudah lakukan sudah isi di dalam. Yang ini magnetnya seperti ini, bukan dipegang. Nah, coba ini baca soalnya ini. Yang ini. Bentuk yang sama di dekat. Terjadi apa ya? Isi di sini. Nah, kemudian pertemuan kedua. Ini ada yang mana? Ini apa saja? Nanti kan itu bergantung.
kedua kutub yang berbeda. Oke, semua sudah Pak anak? Sudah toh? Sudah. Bagaimana kelompok satu? Sudah. Kelompok satu. Sudah. Kelompok dua. 3. 4. 5. Dua kelompok silakan maju. Oke, hasil percobaan pertama saat dua kutub yang sama didekatkan, hasil pengamatannya adalah tolak menolak. Bagaimana kelompok 2, 3, 4 setuju tidak dengan jawaban kelompok 1? Kita buat kelompok 1. Kemudian percobaan kedua. Nah, kemudian yang kedua, saat kedua kutub yang berbeda didekatkan, hasil pengamatannya adalah tarik menarik. Kelompok 2 bagaimana? Ada masukan? Tidak ada. Kelompok 3 tidak ada. Kelompok 4 tidak ada. Maka dengan sendirinya hasil kerja kelompok 1 pada percobaan kedua benar. Tepuk tangan. Kemudian kelompok 2. Saat kedua kutub yang sama didekatkan akan tolak menolak. Nah, kegiatan yang pertama, percobaan pertama itu saat dua kutub yang sama didekatkan, hasilnya tadi jawaban kelompok kedua adalah tolak menolak. Bagaimana? Kelompok 1, 3, 4 setuju tidak? Menjawab kelompok kedua. Nah, kita buat kelompok kedua. Nah, Didekatkan dengan kutub magnet akan terdiam untuk membantu mengambil jarum yang berserakan. Dan dia bisa menggunakan magnet. setuju dengan jawabannya? Setuju tidak? Jadi orang tepuk tangan. Oke, terima kasih Bibi telah presentasikan hasil kelompok kedua. Oke, silakan dulu. Kemudian kelompok 3. Saat dua kutub yang sama didekatkan, ada yang melakukan perubahan. Percobaan 1. Saat dua kutub yang sama didekatkan, jawaban. Bagaimana dengan jawaban kelompok 3? Benar atau salah? Ada yang kesusahan? Atau tanggapan? Tidak ada. Ya. Nah, tepuk tangan buat kelompok 3. Kemudian yang kedua dari percobaan 1. Saat dua kutub yang berbeda didekatkan, jawaban. Benar tidak? Benar. Oke, tepuk tangan. Kegiatan saat dua kutub yang sama didekatkan, hasil pengamatan tolak menolak. Bagaimana dengan kelompok lain? 1, 2, 3, 5. Nah, tepuk tangan. Benar tidak? Nah, tepuk tangan yang kelompok 5. Setelah kalian presentasikan nilai kelompok itu, Pak bisa baca memang sekarang karena sambil presentasi Pak langsung menilai.
Jadi kelompok 1 itu dia meraih nilai 80. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 meraih nilai 100. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kemudian kelompok 3 meraih nilai 100. Tepuk tangan. Kelompok 4 meraih nilai 100. Tepuk tangan. Kelompok 5 meraih nilai 80. Tepuk tangan. Dan kelompok terakhir yaitu kelompok 6 meraih nilai 80. Tepuk tangan. Senang tidak pada saat kerja kelompok? Anak-anak senang tidak? Senang tidak? Nah, anak-anak mungkin bisa lihat di sini soalnya berbeda dengan percobaan tadi. Beda tidak? Beda. Tapi soal ini dia terdiri dari PowerPoint yang kita tampilkan tadi. Oke, Pak langsung bagi. Atau ada yang bertanya tentang? Oke. Kerja sendiri-sendiri. Di sini ada nama kalian. Di sini ada nomor absennya. Nomor absen kalian berapa? Nah, sudah tulis nama. Di sini jelas soal magnet sebuah benda yang ajaib. Magnet sebuah benda ajaib. Petunjuk umumnya perhatikan di situ. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Yang kedua, waktu yang disediakan untuk mengerjakan seluruh soal itu hanya 10 menit. Kemudian yang berikut, setiap soal itu memiliki bobot nilai yang sama. Nanti pada saat kalian kerja tinggal kalian silang atau lingkar saja pada absen. Ya. Bisa. Oke, baik. Kalau semua sudah selesai? Oke, baik anak-anak. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Anak-anak senang tidak? Nah, ada kesulitan kok? Kalau anak-anak sudah memahami tentang pelajaran ini, Pak mau tanya dulu. Tanya sedikit. Apa saja yang anak-anak pelajari pada hari ini? Apa saja yang anak-anak mengamati pada video PowerPoint tadi? Karena anak-anak sudah menyatakan bahwa anak sudah senang. Anak-anak mengerti kok? Mengerti? Nah, apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini? Apa-apa saja yang kita pelajari?
yang kalian sudah lakukan pada saat ini. Masih ingat kok? Masih? Apa saja? Magnet itu dia memiliki berapa kutub kan? Yaitu nah, apabila kedua kutub yang sama ditemukan, didekatkan, hasil pengamatan dari kalian tadi apa yang terjadi? Tolak menolak. Contohnya seperti ini. Nah, kita lihat, perhatikan di sini. Di sini ada dua buah magnet. Ya, perhatikan sini. Nah, ini kutub yang sama. Apabila saling didekatkan, maka apa yang terjadi? Tolak menolak, tolak menolak. Nah, ketika kedua kutub yang sama didekatkan, hasil pengamatannya tadi adalah kedua kutub yang berbeda. Hasil pengamatan tangkap. Nah, magnet juga bisa menembus benda yang tipis. Ya, contoh seperti apa? Coba nih meja ini. Kira dia berat tidak? Berat tidak? Nah, gitu ya. Sudah? Oke. Kemudian pada pembelajaran hari ini anak-anak tadi bilang sudah senang, sudah mengerti, dan selanjutnya juga Pak juga senang karena pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan anak-anak semua aktif dalam pembelajaran. Pak juga senang. Nah, mungkin pembelajaran berikutnya Pak mau seperti ini. Ya, semua aktif, semua bekerja sama, saling bergotong royong pada saat tugas kelompok, semuanya harus bersama-sama, saling mengisi, ya, saling bertukar pikiran dengan teman-teman di dalam kelompok itu. Tanpa jemput anak-anak untuk berdiri. Halo. Hai. Masih semangat? Masih semangat? Tepuk semangat. Semangat pagi. Nah, siapa kita? Yang kedua. Yang kedua. Baik anak-anak. Sebelum kita mengakhiri akan kita hari ini, silakan kita salah seorang peserta didik untuk memimpin kita dalam doa. Kami di surga, bersalahlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti yang di surga. Berikanlah kepada hari makan kami yang